Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya Ancahyo di Pesona Jawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang ada di Kabupaten yang terletak di kecamatan di lereng Gunung Lawu. Kita akan menyamarkan ya seperti biasa. Kita akan beri nama keluarga itu dengan nama Pak Kartosenen dan juga dengan Bu Rukiah. Bu Rukiah itu istrinya. Pak Kartosenen dan Bu Rukiah itu awalnya hidup sederhana, mereka hidup bahagia biasa. Mereka memiliki 3 orang anak dan ketiga anaknya itu adalah laki-laki semua. Pak Kartosenen bekerja sebagai pedagang buah dan beliau juga memiliki kebun salak dan kebun buah-buahan yang lain seperti pisang. Sementara Bu Rukiah itu seorang pedagang sayuran dan juga pedagang bunga, karena di daerah tersebut hal yang biasa, berdagang sayur dan juga berdagang bunga. Mereka hidup biasa, sederhana, cukup untuk menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi mereka merasa kurang puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka ingin lebih lagi, apalagi kebutuhan hidup semakin tinggi, anak semakin tumbuh remaja. Anak Pak Karto yang besar itu sudah SMP kelas 1, sekitar kelas 1, sementara adiknya dekat juga, mereka jaraknya juga dekat-dekat. Hingga pada suatu ketika mereka pergi ke acara pertemuan keluarga. Di acara pertemuan keluarga itu mereka melihat saudara-saudara mereka yang lain itu sudah pada berhasil yang di kota itu, memiliki mobil, bercerita tentang usahanya, bercerita tentang aset yang mereka miliki, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Dan itu tentunya mengusik perasaan Pak Kartosenen dan Bu Rukiah tentunya. Mereka pun akhirnya pulang dengan membawa kegundahan hati, galau kalau anak muda zaman sekarang. Dan itu malamnya mereka utarakan bersama, namanya juga suami istri. Mereka bercerita dan mereka mengeluh satu sama lain. Mereka iri intinya dengan apa yang dicapai oleh saudara-saudara mereka. Iya Bu, awake dhewe gur kaya ngene wae. Sementara sedulur-dulur wis kaya ngono, duwe mobil, duwe lemah, duwe omah seperti itu. Bagaimana Ibu? Kita juga seperti ini saja, sementara saudara-saudara kita sudah punya mobil, tanah dan rumah di mana-mana. Iya iki Pak, terus piye awake dhewe gur ngene tok. Kayak sementara tole iki ya wis besok masa depannya piye, seperti itu. Iya Pak, sementara anak kita itu juga masa depannya kelak seperti apa. Akhirnya mereka pun terdiam, terpekur, termenung. Saat dalam ketermenungan mereka itu muncullah ide di kepala Pak Kartosenen. Bu, piye Bu, yen awake dhewe golek penglarisan. Maksudmu piye, Pak? Gimana Bu kalau kita mencari penglarisan? Kata Pak Kartosenen. Maksudmu gimana, Pak? Tanya Bu Rukiah istrinya. Maksudku ki awake dhewe golek wong pinter. Golek wong pinter njaluk banyu bening ben usahane awake dhewe ra kaya ngene wae. Seperti itu. Maksud saya itu kita pergi mencari orang pintar, mencari air suci supaya usaha kita itu tidak seperti ini. Bu Rukiah pun awalnya masih diam ya, tapi akhirnya setelah diberi pengertian oleh suaminya, akhirnya ya wis Pak, yang penting orang gondol nyawa. Ya Pak, nggak apa-apa Pak, ya wis nggak apa-apa, yang penting nggak membawa nyawa, jawab Bu Rukiah. Akhirnya mereka pun berangkat ke tempat orang pintar atas petunjuk dari teman Pak Kartosenen yang pernah ke sana. Mereka pergi bersama-sama dan menghadap ke orang pintar itu. Di sana mereka diberi jopo mantra. Jopo mantra itu doa dan juga mantra-mantra. Dan tentunya beberapa apa yang harus dilaksanakan oleh Pak Kartosenen dan Bu Rukiah. Mereka harus menanam di rumah mereka itu telur mentah, bunga,
dan juga mereka harus menyembelih beberapa ekor ayam. Ayamnya ditentukan. Kalau biasanya itu kan ayam yang digunakan itu ayam cemani hitam semua, Wido Cepoko atau Wiringgalih dan lain sebagainya. Dan itu sudah ditentukan. Akhirnya mereka pun melaksanakan apa yang Mbah Dukun itu perintahkan. Dan anehnya, setelah mereka melaksanakan apa yang Mbah Dukun itu perintahkan, sesuatu hal yang luar biasa itu terjadi. Kekayaan mereka itu bertambah, usaha mereka semakin besar, hasil bumi, hasil penjualan baik. Tentu mereka sangat senang ya, sangat senang. Mereka bisa membayar hutang-hutang mereka yang selama ini susah untuk mereka bayar. Namanya juga pedagang ya, pedagang itu berhutang itu hal yang biasa. Jadi mereka memiliki hutang itu biasa. Dan Pak Kartosenan dan Bu Rukiah bisa membayar, bisa melunasi dan membuka hutang lagi seperti itu. Akan tetapi di situ itu ada kelemahannya. Usaha dari Pak Kartosenan dan Bu Rukiah itu ada masa stagnan. Stagnan itu gimana? Setelah mantra-mantra dari Mbah Dukun itu habis, usaha mereka itu kembali seperti semula, stagnan lagi. Jadi harus kembali menyepuhkan lagi, menuakan lagi ke Mbah Dukun tersebut. Jadi harus diisi mantra-mantra lagi. Demikian terus berulang, dan itu tentunya mengeluarkan biaya. Dan itu sangat mengusik perasaan Pak Kartosenan. Akhirnya suatu malam Pak Kartosenan mengutarakan niatnya ke istrinya. Iya, biar awake dhewe saiki wis ora usah golek warisan wae. Berkata demikian Pak Karto. Terus piye Pak? Aku pengen awake dhewe golek pesugihan wae piye? Aku ingin kita punya pesugihan saja. Gimana? Bu Rukiah sangat terkejut ya. Terkejut dengan apa yang dikatakan suaminya. Loh, piye toh Pak? Kok kaya ngono, ora bahaya, iso gondol nyawa kene apa karo awake dhewe padha wae, awake dhewe entuk bondo itu, tapi awake dhewe kelangan. Demikian kata Bu Rukiah. Akhirnya pembicaraan itu selesai dalam artian tidak diteruskan lagi karena tidak ada kecocokan di antara mereka untuk masalah tersebut. Hingga akhirnya hari pun berganti dan mereka melupakan hal tersebut. Bulan berganti dan saat itu mereka menghadapi suatu masalah yang pelik, di mana hutang mereka itu sudah jatuh tempo dan mereka harus melunasi pembayaran hutang tersebut. Akhirnya mereka sangat bingung kemana lagi mereka harus mencari. Di saat itulah mereka teringat pembicaraan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, dan mereka pun membahas itu lagi. Dan yang anehnya, yang memulai percakapan itu bukan Pak Kartosenan ya, tapi Bu Rukiah. Pak, piye Pak keadaan kayak gini, piye dilaksanake? Berkata demikian Bu Rukiah. Tentu sangat terkejut ya Pak Kartosenan, tapi terkejutnya bukan terkejut wujudku ini, walaupun ada, tapi yang pasti dia merasa senang. Kenapa senang? Ternyata istrinya itu menyetujui apa yang dia utarakan. Demikian. Akhirnya mereka pun sepakat dan mereka pergi ke tempat tersebut, yaitu di Gunung Kawi. Mereka berangkat ke Gunung Kawi di Kota Malang. Karena memang umum ya, Gunung Kawi itu umum. Banyak pedagang, banyak pengusaha itu yang kesana ngalap berkah di sana. Dan akhirnya mereka dengan beralaskan pelepah daun pisang, mereka duduk di bawah pohon dewan daru ya. Mereka berharap mereka itu mendapatkan pulung atau berkah, di mana siapa yang bertapa di situ dan dijatuhi bunga dari dewan daru itu, dia akan tercapai apa yang dia impikan dan cita-cita.
Akhirnya sesuatu hal yang luar biasa itu terjadi. Bunga itu tidak jatuh di atas kepalanya Pak Kartosonen, tapi jatuh di pangkuannya Bu Rukiah. Padahal awalnya Bu Rukiah itu tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Kartosonen untuk melaksanakan ritual ini. Tapi nyatanya dia yang mendapatkan pulung tersebut ya. Suatu hal yang luar biasa. Seorang istri yang harusnya memberikan masukan ke suami apabila suami salah, sebagai seorang imam harus dibenarkan apabila dia salah dan harus diikuti apabila suami itu benar. Ini berkebalikan, dia malah mengajak suaminya dan setuju ikut suaminya untuk terjerumus ke dalam lembah yang nista. Akhirnya setelah mendapatkan bunga itu, mereka pun menemui juru kunci. Mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan juru kunci. Untuk percakapan itu saya juga tidak tahu karena saya belum pernah ke sana. Dan saya juga tidak ada rencana untuk ke sana. Dan akhirnya mereka pun kembali pulang dan melakukan ritual apa yang dikatakan oleh juru kunci tersebut. Setelah Bu Rukiah itu mendapat pulung dari Gunung Kawi, dia melaksanakan ritual di rumah. Setelah itu apa yang terjadi? Sesuatu hal yang luar biasa, lebih luar biasa dari penglarisan yang mereka dapatkan semula. Uang itu mengalir tidak ada habisnya. Harta itu melimpah ruah. Usaha semakin berkembang. Saking orderan sayur mayur semakin tinggi, orderan buah-buahan semakin tinggi, dan akhirnya mereka itu sampai kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Seperti mereka itu sudah memonopoli, dan akhirnya mereka itu mengembangkan usaha bisnisnya. Dari semula ke hasil bumi dan sayur mayur, mereka berubah ke toko material bangunan. Disitulah semakin menanjak mereka. Mereka punya toko material bangunan, mereka menyewakan alat berat, rental ekskavator dan juga loader dan lain sebagainya, dan memiliki komanditer CV yang ikut berkompetisi di kabupaten. Tentu hasil yang luar biasa sekali yang mereka dapatkan, dan itu semakin berlimpah ruah. Ekskavator itu tidak hanya 1 unit, 2 unit, 3 unit ya, tidak tanggung. Mereka memiliki 20 unit dengan PC masing-masing itu beda-beda, PC 300, 200, 100 dan yang lain ada semua. Dan itu belum truk angkutan ya, mereka memiliki truk angkutan yang banyak. Hingga pada suatu ketika anak lelaki mereka yang sudah tumbuh dewasa itu, yang sudah menikah, itu tanpa sebab apa-apa itu meninggal dunia. Tanpa sakit, tanpa apa-apa, tahu-tahu meninggal dunia. Dan itu kejadian itu malam hari meninggal. Dan saat pagi harinya, saat disemayamkan di bawah rumah mereka itu tingkat. Jadi rumahnya mewah, tingkat besar, tepat di pinggir jalan, besar. Saat para taksiyah datang, mereka melayat. Sesuatu hal itu terjadi di lantai atas itu terjadi keributan, seperti orang berkelahi ya. Jadi gedebuk sana gedebuk sini, lantai itu bergetar, tembok lantai 2 itu bergetar, bergedebukan seperti itu, seperti orang berebutan. Mereka itu bingung, apa seperti ada apa. Mereka terutama ibu-ibu yang di dalam, kalau bapak-bapak kan di luar. Yang di samping-samping di sini itu kan biasa, jenazah itu kan biasa ibu-ibu ya. Dan akhirnya Bu Rukiah itu naik ke atas lantai 2. Dan saat naik ke lantai 2 itu mereka mendengar Bu Rukiah itu berkata, wes ojo rebutan, ojo rayan, kabeh padha entuk bagiane dhewe-dhewe. Alangkah terkejutnya mereka dengan apa yang dikatakan Bu Rukiah itu. Dan sampai saat ini pun, dan korbannya waktu itu masih hanya 1 ya, kalau sekarang saya juga sudah tidak tahu lagi.
Dengan cerita yang saya sampaikan ini, semoga kita tidak masuk seperti golongan Pak Kartosenen dan Bu Rukyah ya. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu ada seonggok daging. Kalau dalam daging itu kotor, rusak, maka rusaklah seluruh akhlak manusia. Daging itu adalah hati. Apalagi seorang ibu, seorang bapak mengorbankan anaknya sendiri. Saya Ancahyo, Pesona